Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait termokimia, khususnya yaitu reaksi eksoterm dan endoterm. Jadi yang pertama, bagaimana kita membedakan reaksi eksoterm dan endoterm itu sendiri. Jadi bisa dilihat berdasarkan gambar, itu ada sistem, kemudian tanda panah, kalornya keluar, ya, itu reaksi eksoterm, kemudian reaksi endotermnya, tanda panah kalornya ke dalam. Nah, apa maksudnya seperti itu? Jadi, kalau reaksi eksoterm, dia akan melepaskan kalor. Sistem akan melepaskan kalor dari menuju lingkungan. Ya, jadi, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungan. Itu reaksi eksoterm. Kemudian, reaksi endoterm, perpindahan kalornya dari lingkungan ke sistem. Atau dengan kata lain, kalau dia reaksi eksoterm, maka dia melepaskan kalor atau panas, dan reaksi endoterm dia menyerap panas. Nah, sehingga ketika diukur suhunya, ya, karena dia reaksi eksoterm itu melepaskan panas, ya, jadi sistem itu melepaskan panas ke alat ukurnya itu, sehingga alat ukurnya itu menunjukkan suhu yang meningkat. Kemudian berbanding terbalik dengan endoterm karena menyerap panas, jadi dari alat ukurnya itu panasnya diserap sehingga suhunya menurun, ya, seperti itu yang pertama untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Nah, kita ke contoh soal yang sangat sederhana. Jadi kalau diperhatikan gambar ada 4 macam gambar perubahan suhu. Ya, yang pertanyaannya adalah yang mana yang termasuk dari reaksi endoterm, ya, reaksi endo gitu ya. Jadi reaksi endoterm itu adalah apa? Suhunya menurun. Jadi kalian tinggal lihat saja dari 25 menjadi 20, oke, ini benar ya. Jadi suhunya menurun ya. Dan yang gambar kedua dari 25 ke 22, oke, ini juga benar ya. Suhunya menurun. Ini dari 25 ke 30 ini meningkat, maka ini adalah reaksi eksoterm ya. Dan ini juga 25 ke 30, 32 ini adalah reaksi eksoterm. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah 1 dan cukup mudah ya untuk membedakan reaksi eksoterm dan endoterm dari soal ini. Ya, jadi yang berikutnya adalah membedakan reaksi eksoterm dan endoterm itu dari yang namanya diagram tingkat energi. Nah, itu akan berpengaruh yang namanya entalpi ya. Mana entalpi itu sendiri dilambangkan dengan delta H ya. Jadi, untuk membedakan eksoterm dan endoterm, di entalpi itu adalah delta H, di mana delta H itu cara mencarinya adalah entalpi yang terakhir atau produk kurangi entalpi awal ya, atau reaktannya. Ini adalah perubahan entalpi atau delta H-nya. Nah, berdasarkan diagram tingkat energi, kita gambarkan diagram tingkat energi ya, untuk delta H kalau reaksi isoterm ya. Jadi reaksi isoterm itu delta H1-nya di atas, delta H2-nya di bawah. Nah, jadi ingat ini adalah reaktannya. Ini adalah reaktan. Ini adalah untuk produknya. Ya, jadi kalau berdasarkan reaksi pasti reaktan berubah menjadi produk ya, bukan terbalik ya. Sehingga ini tanda panahnya menjadi ke bawah. Nah, itu adalah ciri yang pertama. Ya, ada 2 ciri, delta H-nya di atas, atau reaktannya di atas, produknya di bawah, dan tanda panahnya ke bawah. Ya. Oke. Kemudian untuk reaksi endoterm ya, tentu berkebalikan ya. Delta H-nya yang delta H2-nya yang di atas untuk produknya. Kemudian delta H1-nya yang di bawah untuk reaktannya. Ya. Jadi ini tanda panahnya akan ke atas ya. Itu berdasarkan diagram tingkat energinya, bagaimana kita membedakan reaksi eksoterm dan endotermnya. Jadi kalau dilihat dari nilai delta H-nya nanti ya, kalau reaksi eksoterm dan endoterm tentunya yang
ini ya, yang lebih di atas itu nilainya lebih besar ya. Delta H1-nya lebih besar, delta H1 lebih besar dari delta H2, di mana dengan persamaan H2 min H1 ya. Jadi sehingga delta H untuk nilai eksotermnya itu akan negatif ya. Karena delta H1-nya yang lebih besar. Kemudian untuk yang endoterm, ini delta H2-nya yang lebih besar daripada delta H1, sehingga nilai untuk delta H itu sendiri adalah positif. Ini ciri-ciri berikutnya ya. Ya, mungkin kita akan ke soal bagaimana cara pemecahannya seperti ini ya. Pada soal ini diberikan reaksi lengkap dengan delta H ya. Kalau delta H 0F itulah perubahan atau reaksi termokimia pembentukan standar ya. Mungkin nanti ini akan dijelaskan pada video berikutnya. Oke, berdasarkan reaksinya, jika ditambah Mn ditambah O2 menghasilkan KMnO4. Di KMnO4 ini bertindak sebagai produknya, ini adalah sebagai reaktannya. Di berdasarkan grafik harusnya kalau diminta di sini negatif ya, ingat ini perlu diperhatikan posisi ini. Kalau dia negatif, maka itu artinya adalah reaksi eksoterm. Ya, di reaksi eksoterm sehingga tanda panahnya akan apa? Ke bawah. Ya, itu yang pertama. Kemudian di sini adalah posisi dari reaktannya. Ini adalah posisi dari produknya. Jadi tinggal diisi saja. Untuk reaktannya apa? Oh, reaktannya ternyata ada K. Kemudian ditambah Mn, dan ditambah O2. Ini produknya adalah KMnO4. Nah, ini kalian pilih jawaban yang grafiknya seperti ini. Ya. Jadi kalau dilihat, ya ini yang paling tepat jawaban. Oke. Ini cukup mudah, tidak rumit lah ini ya untuk membedakan. Kemudian contoh soal berikutnya, ya ini disajikan grafiknya, jadi dibalik ya. Sekarang diminta yang benar gitu ya. Jadi kalau dari grafik kita lihat aja tanda panahnya dulu. Oke, berdasarkan tanda panah ini reaksinya adalah reaksi eksoterm ya. Di reaksinya eksoterm berarti kita cut dulu ini sudah salah, nah ini salah juga. Nah kemudian ini kemungkinan jawabannya A, B, dan E. Sekarang kita lihat dari perpindahan energinya. Oke, jadi kalau dia adalah eksoterm, di perpindahan energinya itu adalah dari sistem menuju ke lingkungan. Jadi kita pilih aja, ini perpindahan energi dari lingkungan ke sistem, ini salah. Kemudian energi dari sistem ke lingkungan, nah ini benar. Dan yang terakhir, kemudian energi dari sistem ke lingkungan. Oh, tidak terjadi di sini ya. Oke, ini hati-hati diperhatikan, tidak terjadi berarti yang ini juga salah. Berarti sudah pasti jawabannya yang. Oke, sekian untuk pembahasan eksoterm dan endoterm dari ciri termokimia kali ini.